Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini kita mendatangi tempat yang sering terjadi kecelakaan, yaitu ada di Lingkar Selatan, Jalan Lingkar Selatan, atau mungkin orang sini bilang Jalan Tol Lingkar Selatan di Kota Banjarmasin. Sesuai permintaan dari subscriber kita ya, tolong telusuri jalan sekitar sini katanya gitu. Nah, untuk jalannya Jalan Lingkar Selatan ya, Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin, tepatnya di pintu masuk Desa Tetah Layap. Nah, sesuai dengan permintaan dari subscriber, karena di sini sering terjadi kecelakaan, maka saya akan coba menelusuri tempat ini. Apa sebenarnya yang terjadi di sini, terus kenapa, faktor apa saja yang menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan di sini. Tadi saya sempat ditarik ke arah sana karena saya nggak tahu kenapa ya, cuman di sana agak kelam, maksudnya itu energinya lebih besar di sana daripada di sini. Nanti kita akan langsung ke sana aja. Oke, jadi kita udah ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah jalan tol antara pintu masuk ke desa tadi sama arah putar baliknya di sebelah sana yang ada lampunya itu, ada lampunya 2. Nah, seringnya terjadi kecelakaan itu antara di situ, di arah putar balik, jalan putar balik itu sama arah masuk ke desa. Belum lama ini terjadi kecelakaan di mana ada satu pickup yang tiba-tiba keluar jalur masuk ke arah persawahan yang ada di sebelah sana. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau dari sisi kacamata gaib ya, tempat ini memang sebuah perkampungan yang sangat padat penduduknya. Itu dari sini, dari sebelah sana sampai ke itu, ke arah masuk ke desa sebelah sana. Pusatnya, tengah-tengahnya itu ada di sini gitu. Pusat tengah-tengahnya ada di sini. Jadi saya akan coba komunikasi dengan mereka yang ada di sini. Tadi saya sempat komunikasi sama kepala desanya yang memimpin desa ini. Saya akan coba komunikasi dulu. Mudah-mudahan ada keterangannya nanti seperti apa gitu ya. Saya juga penasaran gitu loh. Gak kasihan aja orang lewat ke sini kan. Kalau misalkan nanti ada pesan yang mau disampaikan sama mereka, akan saya sampaikan ke teman-teman yang ada di sini. Jadi untuk sebuah pembelajaran, kemudian peringatan juga, atau pesan-pesan juga untuk yang lewat sini. Oke? Enggak, malah desanya mana nih? Oh iya. Di sini dulu memang dari mulai jalan ini belum dibangun, tempat ini memang sebuah perkampungan atau perdesaan bagi mereka yang ada di sebelah, di alam sebelah. Memang perkampungan itu dari dulu sudah ada. Pertanyaannya adalah kenapa sering terjadi kecelakaan? Lagi-lagi karena tidak permisi. Ya mereka kan nggak tahu. Jadi karena mereka nggak permisi,
terus kalian ganggu gitu. Oh, karena mereka sering nggak sopan, jadi kan mereka nggak tahu. Sampai ada yang meninggal loh. Itu kenapa tuh? Kalau sampai orang meninggal, sampai nyawa meninggal, nyawa hilang, itu kan berarti kalian memang sudah ganggu, udah keterlaluan gitu loh. Kalau cuman sakit nggak masalah, cuman kalau sampai meninggal itu gimana? Oh, kadang kelalaian mereka sendiri, karena nggak fokus. Oke. Tapi di situ kalian andil nggak? Nggak, maksudnya di situ kalian juga ikut andil untuk membuat kecelakaan itu gitu loh. Nah, itu salahnya di situ. Oke, karena di sini saya melihat ada beberapa korin ya, ada beberapa korin. Di sebelah situ ada. Sebelum masuk ke desa tadi, arah masuk ke desa tadi, terkadang korinnya itu sering ganggu juga. Enggak, maksudnya itu mereka enggak bermaksud mengganggu, cuman karena kemunculan mereka itu dengan wujud yang seperti itu, jadi membuat orang tuh takut gitu loh, kaget, dikiranya ganggu padahal enggak. Maksud mereka itu dia minta tolong, minta bantuan gitu loh. Ya, paling enggak doa lah gitu loh, paling enggak doa Al-Fatihah lah, paling enggak Al-Fatihah barang kayak itu. Nah, maksudnya seperti itu, bukan ganggu, bukan ganggu ya. Mereka nggak ganggu, cuman minta doa aja. Dia sering kayak terkapar di tengah jalan, dengan posisi darah, kepala berdarah ya, sama tubuhnya juga berdarah. Itu kadang dia menampakkan diri dengan wujud seperti itu kepada pengendara, yang akhirnya orang yang lewat itu kaget gitu loh. Bahkan mungkin saking kagetnya itu bisa membuat kecelakaan juga. Tapi pada dasarnya niat dia itu nggak ganggu, niat dia itu nggak ganggu, cuman minta doa gitu loh. Saya melihat ada 5 sosok korin ya, ada di sini. Saya ingin coba komunikasi dengan mereka ya. Ada sosok korin di sini. Di sebelah sana di sebelah sini ada laki-laki, perempuan di sebelah sana satu, perempuan satu, laki-laki yang di sebelah sini 2, di sebelah sananya perempuan, yang di sebelah sini laki-laki, sebelah sananya perempuan, sebelah sininya perempuan. Ini sosok korin ya, bukan
arwah atau apa ya, roh mereka yang meninggal. Setiap orang yang meninggal itu pasti rohnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok korin inilah yang menyerupai mereka, ya. Sosok korinnya ini menyerupai mereka karena mereka ada kaitan dengan orang atau roh orang tersebut yang meninggal tersebut gitu loh. Jadi ketika orang yang meninggal itu tidak tenang, dalam artian yaitu tadi meninggal yang tidak wajar, terus meninggal kecelakaan, itu pasti korinnya itu akan menyerupai sesuai dengan sosok ketika dia meninggal tersebut. Kemudian dia itu karena masih ada hubungan tadi, ya namanya korin kan hubungannya dari lahir itu hubungan itu tadi yang membuat mereka itu merasakan apa yang dirasakan si roh tersebut gitu loh. Makanya terkadang ketika mereka muncul itu mereka minta doa, mereka minta bantuan, paling enggak ya tolong doakan saya, istilahnya seperti itu. Kenapa? Ya. Ya semoga diberikan tempat yang baik, diberikan ketenangan, amal ibadahnya terima. Ya saya cuma bisa menyampaikan kepada teman-teman subscriber yang melihat video ini, yang menonton, untuk ketika lewat sini paling enggak membaca surat Al-Fatihah untuk kalian dan berdoa untuk lewat sini ya, karena itu tadi kan gini loh, kita kan diajarkan untuk ketika keluar rumah itu kita selalu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, ketika kita keluar rumah. Dan artian apa? Kita berdoa itu memohon pertolongan, mohon keselamatan, bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain Allah, itu untuk semua. Maksudnya dalam kita bekerja, ya kan, ketika kita keluar untuk bekerja cari nafkah, ketika kita keluar untuk kemana aja gitu, maka kita diharuskan untuk berdoa sebenarnya gitu loh ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu tadi, hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu tadi. Karena cerita dari salah satu korin ini sedih ya. Dia keluar rumah dalam keadaan pikiran nggak karuan ya, karena bingung mau kerja gitu. Oke. Ya istilahnya gini loh, permasalahan ekonomi gitu loh. Jadi dia bingung karena permasalahan ekonomi, terus kemudian dia keluar dengan keadaan pikiran yang kalut dan dengan hati yang tidak tenang gitu loh. Akhirnya ketika dia lewat sini, lihat orang lewat. Oke. Jadi ketika dia lewat sini, dia itu ngelihat orang lewat, lihat orang nyebrang gitu. Akhirnya dia kaget, terkejut, terus akhirnya jatuh dan meninggal di tempat. Itulah kenapa ketika kita di jalan itu diharuskan pikiran kita fokus dan hati kita tenang. Istilahnya selalu berdoa kepada Allah gitu. Kita harus selalu berdoa dengan pikiran yang tenang ketika kita di jalan manapun, dimanapun harus seperti itu.
gitu. Karena gini, ketika kita tidak fokus, ketika pikiran kita itu kalut, ketika hati kita itu kalut, energi yang ada di aura energi yang ada di sekitar tubuh kita itu berubah gitu loh. Auranya itu berubah, dan akhirnya energi yang ada di sekitar kita itu berbenturan dengan energi sebelah gitu loh. Berbenturan dengan energi sebelah, yang akhirnya yaitu tadi, tanpa kita sadari kita bisa melihat mereka yang ada di sebelah. Jadi seperti itu. Maka itu tadi, selalu berhati-hati ketika di jalan, selalu berdoa gitu ya. Dan untuk selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol aja di sebelah sana, karena di sini udah selesai. Nanti di sini tadi juga ada pesan-pesan ya dari kepala desa atau pemilik desa ini, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Terima kasih, ikuti saya sampai selesai. Oke, jadi kesimpulannya gini ya teman-teman ya. Khususnya di tempat ini, saya mohon maaf saya sambil rokokan ya. Ini forumnya karena forum santai, jadi ya santai aja. Jadi karena tempat ini ya, khususnya di tempat ini itu memang ada perkampungan gaib yang sudah ada sejak jalan ini belum dibangun. Itu sudah ada ya, memang perkampungan, asli perkampungan di sini. Dan di kebetulan ini arah masuk desa Tatah Layap sama ke seberangnya itu jalan, memang jalan mereka itu. Di sebelah pun memang ini jalan gitu loh. Jalan untuk kampungnya yang di sebelah sana tadi. Ini di sini ada gerbang kampung, di sebelah sana itu kampung gitu. Dan ini jalan mereka gitu. Jadi pesannya gini ya, ketika kita lewat tempat-tempat yang ya sebenarnya dimanapun tempatnya, ketika kita keluar rumah itu sebisa mungkin kita berdoa gitu. Minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan di jalan gitu kan, sampai tujuan selamat, kembali lagi ke rumah selamat. Makanya itu fungsinya doa kan seperti itu kan, kita diajarkan untuk berdoa keluar rumah, ada doanya kan keluar rumah. Nah, itu kita dianjurkan untuk berdoa, fungsinya seperti itu tadi, supaya dijauhkan dari sesuatu hal yang merugikan kita dan merugikan orang lain juga gitu. Kembali lagi yang di tempat ini ya, ini kampung ya, saya tegesin sekali lagi, ini kampung. Jadi diharapkan bagi siapapun yang lewat sini berdoa lah ya, berdoa Al-Fatihah paling enggak dalam hati ya, keselamatan. Syukur-syukur ketika keluar rumah udah doa dulu gitu. Karena itu tadi mungkin lebih jelasnya di video yang tadi ya, yang saya bahas, saya sempat ngobrol sama mereka tadi. Kalau pesan dari kepala desanya itu pesannya ya, yaitu tadi, ketika lewat sini harus fokus ya kan, karena ketika kita lewat sini terus pikiran kita tidak fokus, hati kita pikiran kemana-mana, hati juga nggak karuan gitu kan, otomatis nanti berbenturan energinya dan terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi mungkin seperti ini dulu ya video yang saat ini, video kali ini. Terima kasih telah menonton video kami dari pertama sampai hari ini. Terus dukung kami dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, karena saya mencoba untuk memberikan manfaat untuk teman-teman
Dan satu lagi, kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi tempat yang bisa untuk kami telusuri, bisa DM Instagram kami, ada di bawah ya, atau linknya ada di deskripsi. Nanti bisa di DM aja tempatnya di mana, lokasinya di mana. Syukur-syukur nanti ada yang nemenin ke sana. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.